Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda lagi berhadapan sama pelanggan yang nuntut macam-macam, terus jantung rasanya langsung berdebar kencang? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Buat kita yang ada di garda terdepan, tekanan itu udah kayak makanan sehari-hari. Tapi, gimana kalau tekanan itu justru bisa kita ubah jadi sebuah kesempatan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas apa yang terjadi di kepala kita dan mengubah reaksi otomatis jadi solusi yang penuh empati. Oke, ini dia roadmap kita. Kita bakal mulai dari tantangan nyata yang pasti sering Anda hadapi. Terus, kita akan masuk ke dalam pikiran kita buat ngerti kenapa sih kita bereaksi seperti itu. Habis itu, kita akan bangun semacam toolkit mental yang praktis banget, yang bisa Anda pakai buat mengubah cara Anda merespon selamanya. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, tantangan garda depan. Yuk kita langsung aja bayangin sebuah skenario yang saya yakin semua yang pernah ada di lini depan pasti pernah ngalamin. Bayangin situasi ini. Masalah ini harus selesai sekarang juga. Nah, loh, pernah dengar kan kalimat itu? Tuntutannya terasa mendesak banget, tekanannya nyata, dan tiba-tiba, dek, jantung kita rasanya berdetak lebih cepat. Rasanya kayak semua mata tuh ngeliatin kita, nunggu kita ngeluarin jurus sakti saat itu juga. Jadi, ini dia pertanyaan intinya, gimana caranya kita bisa tetap tenang, profesional, dan yang paling penting, beneran ngebantu di situasi kayak gitu. Gimana kita ngelola respon internal kita supaya bisa ngendaliin hasil eksternal? Nah, kuncinya ternyata bukan pada apa yang terjadi di luar, tapi justru pada apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Lanjut ke bagian kedua, persepsi dan realitas. Nah, ini yang menarik banget. Kunci buat mengelola tekanan itu ternyata nggak terletak pada situasinya, tapi pada cara kita melihat situasi itu. Semuanya balik lagi ke persepsi kita. Konsep ini namanya persepsi kerja. Gampangnya gini, anggap aja kita semua ini pakai kacamata yang beda-beda. Kacamata inilah yang jadi peta mental kita, yang dibentuk sama pengalaman, jabatan, bahkan mood kita hari itu. Jadi ini bukan soal siapa yang benar atau salah ya, tapi murni karena sudut pandang kita yang emang beda. Nah, inilah alasannya kenapa Anda dan rekan kerja Anda bisa ngadepin pelanggan yang sama, dengan masalah yang sama persis, tapi reaksinya bisa beda banget. Ya, karena peta mental di kepala Anda dan teman Anda itu nggak pernah identik. Jadi, kacamata profesional kita ini ternyata dibangun dari banyak lapisan. Pengalaman kita di masa lalu, peran kita sekarang, budaya di kantor, sampai perasaan kita saat itu juga. Semua ini ngebentuk cara kita mandang setiap tantangan. Pertanyaannya sekarang, gimana kalau kacamata ini justru ngehalangin kita? Oke, bagian ketiga, mengidentifikasi penghambat. Sekarang, yuk kita kasih nama buat pikiran-pikiran otomatis yang sering jadi yang kerok masalah kita. Kita akan belajar ngenalin asumsi-asumsi kita sendiri. Nah, ini dia yang disebut asumsi penghambat. Gampangnya, ini tuh kayak cerita-cerita kecil yang kita bisikin ke diri sendiri. Cerita ini rasanya kayak fakta, padahal sebenarnya cuma kesimpulan cepat yang kita buat berdasarkan kacamata yang lagi kita pakai. Pelanggan ini nggak akan pernah puas, atau tim gue emang susah banget diajak berubah. Ada yang kedengeran familiar nggak? Ini tuh semacam jalan pintas mental. Tanpa kita sadari, pikiran-pikiran kayak gini justru nutup pintu ke berbagai solusi kreatif. Dan ini poin krusialnya, pikiran-pikiran pribadi yang kelihatannya sepele ini punya dampak publik yang nyata banget. Mereka nggak cuma bikin motivasi kita anjlok, tapi juga bisa nular dan nyiptain budaya defensif di seluruh tim, yang ujung-ujungnya ngehambat inovasi. Bagian keempat, kekuatan perspektif baru. Oke, kita udah kenalan sama masalahnya. Sekarang, ini titik baliknya. Gimana caranya kita bisa secara sadar membingkai ulang pikiran kita dan milih pola pikir yang lebih memberdayakan, apalagi pas lagi di bawah tekanan? Ini adalah proses yang aktif ya. Namanya meninjau ulang makna. Ini bukan soal pura-pura semuanya baik-baik aja loh, tapi soal secara sadar mengganti kacamata kita, menggeser fokus kita dari keterbatasan jadi pemberdayaan, dari masalah jadi peluang. Coba dia lihat bedanya. Di satu sisi ada asumsi pelanggan ini tidak akan pernah puas. Ini kayak vonis akhir, udah mentok. Tapi di sisi lain ada pilihan konstruktif. Apa ya satu hal yang bisa saya lakukan sekarang untuk membantu? Ini adalah pertanyaan yang ngebuka pintu, fokus ke tindakan. Contoh lain, asumsi penghambat, ini bukan tanggung jawab saya. Itu adalah sebuah tembok, tapi pilihan konstruktifnya, siapa ya orang yang tepat untuk menyelesaikan ini? Nah, ini adalah jembatan. Fokusnya langsung geser dari menghindar, jadi nyari kolaborasi buat cari solusi. Bagian kelima, perangkat untuk transformasi.
Oke, sekarang mari kita rangkum semua ini jadi satu perangkat yang praktis. Semacam resep langkah demi langkah buat beralih dari yang tadinya cuma merespons. Jadi, bener-bener ngasih solusi. Ini dia, 4 langkah buat ngubah pola pikir Anda. Pertama, kenali polanya. Sadar pas pikiran otomatis itu nongol. Kedua, uji asumsinya. Tanya ke diri sendiri, emang ini selalu benar ya? Ketiga, tinjau ulang maknanya. Ganti saya nggak bisa jadi saya belum tahu caranya. Dan keempat, ambil tindakan baru. Anggap aja ini kayak ngelatih otot. Makin sering dilakuin, makin kuat respon baru Anda. Bagian terakhir, dampak jangka panjang. Menguasai pola pikir ini tuh bukan cuma soal ngelewatin satu interaksi yang susah. Dampaknya jauh lebih besar dari itu, nyebar kayak riak air ke seluruh tim dan bahkan organisasi Anda. Coba kita lihat deh manfaatnya. Buat diri Anda sendiri, ini artinya stres berkurang dan jadi lebih siap belajar. Buat tim, konflik jadi lebih jarang, dialog lebih enak. Dan buat organisasi, ini bisa ngebangun budaya inovasi. Keren kan? Semuanya dimulai dari satu orang dalam satu interaksi. Jadi, ini dia intinya. Perubahan organisasi yang beneran itu bukan datang dari surat edaran direksi. Perubahan yang awet itu lahir dari cara setiap individu di dalamnya berpikir dan berinteraksi setiap hari. Dan itu bisa dimulai dari Anda yang ada di garda terdepan. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda untuk merenung sebentar. Apa satu asumsi penghambat yang bakal Anda pilih untuk diubah mulai hari ini? Karena langkah pertama menuju perubahan besar adalah satu keputusan kecil. Terima kasih banyak sudah menyimak.